Maka ketika orang-orang kafir melihat semua yang dilakukan ketika di dunianya, termasuk kita, dari semenjak balik sampai meninggalnya, yang dilakukan semua dinampakkan. Wa yaqulul kafiru, maka orang-orang kafir itu mereka mengatakan, mereka mengucapkan, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, alangkah baiknya jika saya dulu waktu di dunia menjadi tanah saja. Ya Allah, alangkah baiknya jika saya dulu di dunia menjadi tanah saja, tidak menjadi manusia. Ini bentuk apa? Bentuk penyesalannya orang kafir dengan penyesalan yang pol-polan, nelangsane pol-polan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga pagi hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir pada kajian rutin, kajian Ahad pagi, dan ini menjadi bagian dari doa yang sering kita baca pada setiap pagi hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan di pagi hari dengan membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau agar diberi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa rizqan thayyiban, memohon agar diberi rizki yang baik, rizqan thayyiban. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan, memohon agar diberikan hidayah sehingga bisa beribadah kepada Allah, yang ibadahnya bukan hanya sekedar ibadah, tetapi amal ibadah mutaqabbalan yang bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dalam kitab Hisnul Muslim, di sana disebutkan doa ini layak dan disunahkan untuk dibaca pada setiap pagi hari dan membacanya 3 kali. Karena memang pentingnya doa ini. Sehingga tidak sedikit di antara para ulama yang mengatakan ketika seseorang itu memiliki 3 perkara ini,
sebenarnya sudah cukup bagi orang itu apa yang ada di dunianya. Pertama, punya ilmu, bukan sekedar ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, punya rizki, ya, tidak sekedar rizki, tetapi rizki yang baik. Dan yang ketiga, bisa beribadah kepada Allah, yang ibadahnya ini bukan ibadah yang sia-sia, tetapi ibadah yang bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, salah satu di antara rukun iman, atau tepatnya rukun iman yang kelima, ya, rukun iman yang kelima, napa? Iman kepada hari akhir, itu rukun iman yang kelima. Rukun Islam, rukun iman itu harus di luar kepala. Kalau rukun Islam sering disingkat, orang Jawa mengatakan jidat, rolat, lukat, patso, moji. Nah, itu kalau rukun Islam. Rukun iman, pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada para malaikatnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Kemudian keempat, iman kepada para nabi dan rasulnya. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam terakhir, iman kepada qadha dan qadar. Iman kepada ketentuan-ketentuan Allah dan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu bapak rahimakumullah, rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Jamaah rahimakumullah, hari akhir, ya, hari akhir ini oleh kebanyakan di antara kaum muslimin sering dimaknai dengan hari kiamat. Ketika menyebut hari akhir identik dengan hari kiamat. Sementara di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut hari akhir dengan nama yang beragam. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, Allah menyebut hari akhir itu dengan nama yang beraneka ragam. Ibu bapak bisa membuka dalam Al-Quran, ya, tidak kurang dari 20 nama lain dari hari akhir. Salah satu yang sering kita baca adalah nama hari akhir itu dengan sebutan nama Yaumiddin, yaitu hari pembalasan. Ini sering kita baca kalau kita membaca surat Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Bisa kita membaca Maliki Yaumiddin, bisa dengan membaca Maliki Yaumiddin. Ma bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Dua-duanya benar dan boleh insya Allah. Yaumiddin itu artinya hari pembalasan, nama lain dari hari akhir. Ibu bapak rahimakumullah,
Salah satu nama hari akhir yang lain adalah Allah sebutkan di dalam surat Maryam ayat yang ke-39. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-39 ini Allah menyebut hari akhir dengan sebutan Yaumul Hasrah. Yaumul Hasrah pakai sin kecil. Yaumul Hasrah. Ini ada pada firman Allah Ta'ala surat Maryam ayat 39. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Allah katakan, wa anzirhum, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada orang-orang kafir itu. Berilah peringatan kepada orang-orang kafir yaumal hasrati, akan adanya yaumul hasrah. Yaumul hasrah. Ibu bapak, yaumul hasrah itu kalau di Tanwirul Mikbas, di tafsirnya Ibnu Abbas, yaumul hasrah itu dimaknai dengan yaumun nadamah. Ya, maknanya tetap masih berbahasa Arab. Ibnu Abbas ini sahabat yang paling faham tentang tafsir Al-Quran. Karena memang Ibnu Abbas ini didoakan langsung oleh Rasulullah. Rasulullah pernah mendoakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wili. Ini doa Nabi, doa Rasulullah kepada Abdullah Ibnu Abbas. Ya Allah, berikan kefahaman pada Ibnu Abbas ini urusan agamanya, wa alimhu ta'wili, dan ajarkan kepadanya ta'wil atau tafsir Al-Quran. Maka ada tafsir namanya Tanwirul Mikbas. Itu tafsirnya Ibnu Abbas. Ya, tafsir yang semestinya selalu dijadikan rujukan utama sebelum membaca tafsir-tafsir yang lain. Karena Ibnu Abbas ini orang yang menangi langsung turunnya Al-Quran. Beliau faham ya suatu ayat turunnya di mana. Sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat ini apa, ya, atau asbabun nuzulnya apa, reaksi para sahabat termasuk reaksi Rasulullah ketika ayat ini turun bagaimana. Ini ya yang faham diantaranya Abdullah Ibnu Abbas karena memang sezaman dengan Rasulullah. Nah, Ibnu Abbas mengatakan yaumal hasrah itu dimaknai yaumun nadamah. Yaumun nadamah. Yaumul khasrah atau yaumun nadamah ini kalau dalam Al-Quran terjemah yang ditaskhih oleh kantor Kementerian Agama, Quran terjemah yang beredar di tempat kita itu yang ditaskhih oleh kantor Kemenak, kalau dulu kantor Depak, ya. Yaumul khasrah itu dimaknai hari penyesalan. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada orang-orang kafir itu akan adanya yaumul khasrah, akan adanya hari penyesalan. Di tafsir terjemah dimaknai hari penyesalan. Di dalam tafsir Al-Ibris, ya, karangan Kiai Haji Bisri Mustafa, yaitu tafsir dan tarjamah lafziyah berbahasa Jawa. Kalau dulu dicetak per juz, ya, satu juz dari juz pertama sampai juz terakhir. Nah, kemudian ya masing-masing kata itu biasanya diberi makna dengan bahasa Jawa tapi tulisannya Arab yang sering disebut dengan istilah Arab pegon, ya. Alhamdulillah, tulisan bawahnya sekabehaning puji
iku lillahi kaduwe Allah Rabbi Rabb alamin kang nguasani alam. Nah, itu Al-Ibris itu tafsir berbahasa Jawa yang bagus untuk orang-orang Jawa, khususnya orang-orang yang sudah berusia sepuh. Ya, kalau dulu per-juz, sekarang ada edisi terbaru yang sudah dicetak satu mushaf, ya, satu mushaf, dan terjemahnya tidak dengan huruf Arab, tetapi tetap dengan tulisan Latin, tetapi bahasanya bahasa Jawa. Itu recommended untuk piai-piai sepuh yang ingin membaca Al-Quran dengan makna berbahasa Jawa. Saya di rumah ada, ya, dulu harganya kalau tidak salah 300 sekian. Itu Al-Quran dengan tarjamah bahasa Jawa dan ada tafsirnya. Di dalam kitab tafsir Al-Ibris itu Yaumal Hasrah itu dimaknai dino nelongso, ya, nelongso niku napa? Nelongso niku napa? Nelongso itu apa, Bu? Susah, kan? Tapi begini, kalau nelongso itu susah yang identik dengan penyesalan. Susah mergo getun itu nelongso. Karena beda, ya, susahnya karena kakian kondangan itu berbeda. Ya, ini kan musim kondangan. Ya. Kalau ingin 1 hari kondangannya 5. 1 hari rono. Ya. Yaumul Hasrah itu dimaknai dino nelongso. Maka kalau dalam tarjamah lafziyah bahasa Jawa, wa angzirhum he Muhammad weneono weweden marang wong-wong kafir kuwi yaumal hasrati kelawan anane dina nelongso. Wahai Muhammad, sampaikan, beritahukan kepada orang-orang kafir, mereka nanti akan menghadapi suatu hari di mana hari itu semua manusia akan menyesal. Menungso bakal nelongso. Idh kudiyal amru, karena pada hari itu semua urusan manusia diputuskan oleh Allah. Wahum fi ghaflatin, sementara orang-orang kafir ini mereka dalam keadaan lalai. Lalai dari apa? Wahum la yu'minun, mereka ketika di dunia lalai sehingga mereka tidak beriman. Bahasa Jawa ngeten, wong kafir niku kelalen ting dunyane, lali ora dadi wong iman. Walaupun kenyataannya tidak lali tapi sengaja. Tapi Al-Quran menggunakan bahasa yang halus. Nek muni sengaja itu nglarake hati. Ngoten. Wong katanya menyebut kafir saja bisa menyakiti hati. Oh, muni kafir, muni non muslim. Ya, meskipun itu ya bisa tidak. Karena kalau dengan sebutan itu, kalau jenengan sholat maca al-kafirun dadi susah niku. Kuliah ayyuhal kafirun dadi kuliah ayyuhal dan muslim misalnya. Maka Allah mengatakan begitu, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada orang-orang kafir itu bahwa nanti mereka akan berhadapan dengan yaumul hasrah, hari penyesalan, dina nelongso. Karena pada hari itu semua urusan manusia diputuskan oleh Allah, sementara orang-orang kafir itu mereka lalai di dunianya, mereka tidak beriman. Ibu bapak rahimakumullah, kalau kita merujuk ke beberapa kitab tafsir, ada di tafsir Ibnu Katsir, ada di tafsir Taisir Karimi Rahman, ada di kitab Aisirut Tafasir. Di 3 kitab itu di sana hampir penjelasannya sama.
hari akhir nanti salah satu nama yang Allah sematkan kepadanya adalah Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Kenapa disebut hari penyesalan? Karena hari itu tidak ada satupun manusia yang tidak menyesal. Semua manusia dalam keadaan menyesal, tidak ada yang tidak menyesal. Ya. Bentuk penyesalannya berbeda-beda. Orang kafir menyesal, orang mukmin menyesal, sesama mukmin saja penyesalannya berbeda-beda. Maka paling tidak ada 3 bentuk penyesalan. Pertama adalah penyesalan orang-orang kafir. Orang kafir itu besok mereka akan menyesal. Penyesalannya luar biasa. Sampai Allah gambarkan di dalam surat An-Naba. An-Naba itu juz yang ke-30 ya, diawali dengan surat An-Naba ya. An-Naba itu surat pertama juz 30, awal ayat dengan kalimat amma yatasaalun, maka sering disebut dengan juz 30 itu dengan sebutan juz amma, karena diawali surat amma yatasaalun. Itu kebiasaan orang Indonesia, khususnya orang Jawa, menyebut surat dengan sebutan awal ayatnya. Nggo sareng-sareng mau surat Al-Ikhlas. Ikhlas ki apa to? Kulhu. Nek mun Al-Ikhlas rapate dong, nek kulhu ngertos. Coba sekarang dibaca surat Al-Lahab. Al-Lahab. Al-Lahab ki apa ya? Oh, ternyata surat Al-Lahab ya. Ini kebiasaan. Nah, di surat An-Naba ayat yang ke-40 ini ya, ayat yang terakhir Allah mengatakan begini. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Terakhir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ini nelangsane pol-polan ya, nelangsane pol-polan, penyesalannya luar biasa. Allah mengatakan, inna anzarnakum, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan peringatan kepada kamu, wahai orang-orang kafir, azaban qariban, adanya siksa yang dekat. Adanya siksa yang dekat. Siksa yang dekat itu maksudnya siksa nanti di akhirat. Menurut Allah dekat, meskipun menurut kita masih jauh. Masih jauh menurut kita, tapi menurut Allah siksa akhirat itu sudah amat dekat. Lalu Allah mengatakan, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu, di hari di mana semua manusia akan melihat apa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Allah hanya menyebut sebagiannya saja. Apa yang dilakukan oleh dua tangannya, bukan berarti yang dilakukan oleh kaki, mata, telinga tidak ditanya, enggak. Ini hanya ba'dun minal kulli, penyebutan sebagian untuk keseluruhan. Atau paling tidak yang dilakukan oleh tangan itu yang paling banyak. Di hari di mana orang-orang akan melihat semua yang dilakukan oleh dua tangannya, dua kakinya, dua matanya, dua telinganya. Nah, hidung satu, lubangnya saja yang dua. Ketika manusia itu melihat semua yang dilakukan ketika di dunia,
lebih-lebih orang-orang kafir itu, wa yaqulul kafiru, maka orang-orang kafir terperanjat, mereka kaget. Begitu melihat semua yang dilakukan di dunia, ya, salat tidak pernah, kan orang kafir kan tidak salat tidak pernah, puasa tidak pernah, zakat tidak pernah. Padahal itu kewajiban yang menjadi sebuah kebutuhan sebenarnya. Kemudian ketika mereka makan dan minum, tidak ada istilah halal dan haram. Kalau kita kan masih mengenal ada halal, ada haram, ya. Ini daging sapi halal, ada daging babi haram. Tetapi mereka tidak mengenal halal dan haram. Bagi orang-orang kafir, makanan dan minuman itu hanya ada 3 macam. Hanya ada 3 macam. Pertama, ora enak. Yang kedua, enak. Yang ketiga, enak banget. Nah, itu saja. Ya. Jadi tidak ada halal, tidak ada haram. Maka mereka makan semuanya. Pokoknya asal enak, dimakan. Maka di daerah mana? Daerah timur sana, Sulawesi sebelah mana ya? Itu ada pasar ekstrim, ya. Saya lupa nama pasarnya itu. Di situ semua daging dijual. Daging anjing, kemudian daging babi, ular, buaya. Ya, jadi tidak ada halal, tidak ada haram. Yang penting apa? Enak. Karena mereka hanya mana apa? Tidak enak, enak dan enak tenan. Maka ketika orang-orang kafir melihat semua yang dilakukan ketika di dunianya, termasuk kita, dari semenjak balik sampai meninggalnya, yang dilakukan semua dinampakkan. Wa yaqulul kafiru, maka orang-orang kafir itu mereka mengatakan, mereka mengucapkan, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, alangkah baiknya jika saya dulu waktu di dunia menjadi tanah saja. Ya Allah, alangkah baiknya jika saya dulu di dunia menjadi tanah saja, tidak menjadi manusia. Ini bentuk apa? Bentuk penyesalannya orang kafir dengan penyesalan yang pol-polan. Nelangsane pol-polan. Mereka nelongso, mereka menyesal kenapa di dunia menjadi orang kafir. Mereka membayangkan alangkah baiknya kalau jadi manuk, jadi tanah saja. Ini tadi lemah kan mboten enten tanggung jawab. Ya paling ya tidak ya. Resiko terburuknya gawe pipis, ya itu saja. Kalau jadi manusia, mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan dari balik sampai dengan meninggal dunia. Oleh karenanya Ibu rahimakumullah, ketika kalau kita melihat ya kesuksesan yang Allah berikan kepada mereka, kepada orang-orang kafir ini, kesuksesan dalam urusan dunia. Mereka punya rumah yang megah. Mereka memiliki kendaraan yang mewah. Mereka memiliki harta yang berlimpah. Maka kita tidak perlu silau. Silau niku napa basa Jawane? Silau niku blereng, ya. Kepingin. Kalau orang-orang tempat saya sering mengatakan injil begitu. Maka kita tidak perlu silau, tidak perlu kepingin kepada mereka. Kenapa? Karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa mereka nanti di akhirat mesti nelongso. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa mereka itu nanti akan nelongso di akhirat. Bahkan di surat Fatir Allah Ta'ala firmankan ayat yang ke-37, Allah mengatakan wahum yastorikhuna fiha, orang-orang kafir itu mereka berteriak-teriak di dalam neraka. Kalau di tafsir Al-Ibris itu dimaknai wahum,
lan dheweke wong-wong kafir kuwi yastorihuna padha gembar-gembor. Gembar-gembor niku napa? Gerak-geru di dalam neraka, dan mereka mengatakan Rabbana akhrijna, ya Allah tolong keluarkan kami dari neraka ini barang sebentar saja. Kalau engkau mau mengeluarkan kami dari neraka, dikembalikan di ke dunia, na'mal solihan, tentu kami akan berbuat yang baik, beramal soleh, ghairal ladzi kunna na'mal, kami tidak akan melakukan seperti yang dulu pernah kami lakukan. Ini bukti napa nelongsonya orang-orang kafir. Yang kedua, ibu bapak, orang-orang mukmin juga menyesal, termasuk kita. Kita yang hadir pada pengajian pagi hari ini, kita nanti juga akan menyesal. Hanya penyesalan orang kafir, orang mukmin, mohon maaf, hanya saja penyesalan orang-orang mukmin ini ada dua bentuk, dua macam. Pertama, menyesal karena amal solehnya terlalu sedikit, sementara amal buruknya terlalu banyak. Amal solehnya terlalu sedikit, sementara amal buruknya terlalu banyak. Orang yang seperti nanti pasti akan menyesal. Amal buruknya terlalu banyak karena dilakukan dalam waktu yang sangat lama. Berita kemarin yang viral kan ragi marakake ati sesek kan itu di salah satu perguruan tinggi Islam negeri di Sulawesi itu ada yang nyetak uang palsu, dan itu konon di berita-berita itu disebutkan dilakukan semenjak tahun 2010 sampai 2024, 14 tahun bisa lihat. Nyetak uang palsu itu sebulan saja pun oleh oke itu. Sebulan itu sudah dapat banyak, apalagi 14 tahun, luar biasa itu. Sehingga kalau di media-media itu disenyalir nilainya sampai pada angka 745 triliun. 745 triliun. Sak triliun itu 1000 miliar. Sak miliar itu 1000 juta. 745 triliun niku nek damel tumbas napa niku? Nggih. Wah, nek damel tumbas snack sing teng ngajeng jenengan niku, wah, ditum sak kranggan niku ra kuat nggawa itu. 745 triliun. Kok ya lek nglakoni di kampus perguruan tinggi Islam, yang mereka itu mestinya itu tempat untuk belajar Islam di level strata yang paling tinggi, sing paling dhuwur mawon ngoten, apa jeneng sing ngisor-ngisor. Maka baca berita itu saya yo ngelak itu betul, astagfirullahaladzim, kok yo nang perguruan tinggi Islam. Yang melakukan akhirnya tidak hanya satu orang tapi menjadi beberapa orang. 14 tahun 14 tahun itu kalau seminggu nyetak sekali saja pun oke ora jamak itu. Maka begini, pertama, orang mukmin itu menyesal kenapa? Amal solehnya sedikit, amal buruknya banyak. Pertanyaan, kenapa bisa orang mukmin itu amalnya sedikit sementara keburukannya banyak, sementara peluang beramal soleh itu sangat banyak? Sebabnya apa? Ibu bapak, ada dua sebab yang menurut saya yang paling pokok.
Sebab yang pertama, orang mukmin itu amal salehnya sedikit. Sebab yang pertama adalah keengganan, enggan. Yang bahasa Jawanya, napa enggan itu? Enggan apa enggan? Wegah. Wegah itu biang masalah, bisa lihat. Jo salat ring masjid, gah. Jo jamaah, gah. Jo ngaji nang Ar-Rahmah saiki Ahad Kliwon jadwale sapa to? Agus, gah paling bengkon takwa kok misalnya. Jak ngaji wegah. Jak salat jamaah wegah. Jak poso wegah, ibu bapak wegah, itu biang masalah. Karena wegah itu akan memunculkan kesombongan. Wegah itu akan memunculkan kesombongan. Dan kalau sudah sombong, hatinya pasti akan tertutup. Ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. 3 perkara ini. Wegah, njur sombong, njur hatinya tertutup. Kejadian kapan? Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, lalu Allah memerintahkan kepada para makhluk metafisik, para malaikat, kemudian ada jin, termasuk iblis. Untuk apa? Untuk bersujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan. Dalam Al-Quran ya diabadikan oleh Allah Ta'ala, fasajadu illa iblisa, maka mereka pun kemudian sujud kepada Adam atas perintah Allah. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memperjelas perkaranya, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Iblis itu enggan, dikon wegah, wastakbara. Kalau sudah enggan, nek wis wegah, itu mesti mediti. Tahu mediti? Kementus, mentek. Orang itu kalau sudah tidak mau wegah ngelakoni kebajikan, pasti akan muncul kesombongan. Wa kana minal kafirin, dan mereka itu adalah makhluk yang kafaro. Makna kafar itu tertutup. Ibarat gelas, ibu sekalian, gelas tengah jenengan itu gelas kosong, ya, kemudian ditutup, ya. Kalau sudah ada gelas ditutup, ketika gelas sudah ditutup, itu dicori air sak ceret itu tidak akan ada yang masuk ke dalam gelas karena sudah tertutup. Manusia, orang mukmin nek wis wegah ngoten, njur pun sombong, hatinya tertutup, maka angel kandhanane. Angger wis wegah mesti kemelinti. Nek wis kemelinti mesti angel kandhanane. 3 itu sak paket, dan itu telah Allah ingatkan melalui kejadian iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka ini sebab yang pertama, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wegah, yang kalau orang Jawa sering ditambahi an, napa tadine? Wegahan. Salat wegah, ngaji wegah, maca Quran wegah, semua kebaikan wegah. Akhirnya apa terjadi? Dia tidak akan memiliki amal soleh yang banyak, yang ada hanya amal keburukan. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, di antara sekian sebab yang bagi saya yang paling pokok, ya, sebab yang kedua adalah apa? Orang tidak memiliki amal saleh yang banyak itu. Sebab yang kedua, karena kesalahan dalam memilih teman. Kesalahan dalam memilih teman. Salah ndadekke kanca.
itu juga sumber masalah. Ibu bapak rahimakumullah, coba kalau kita lihat, kita rasakan, kita renungkan, setiap tahun yang namanya lulusan pesantren itu ribuan, bahkan puluhan ribu dalam satu tahun. Secara nasional lulusan pesantren satu tahun itu tidak hanya puluhan tapi ribuan, bisa jadi puluhan ribu. 10 tahun itu sudah angka yang sangat banyak. Harusnya 10 tahun dengan banyaknya pesantren, banyaknya lulusan, don sewu, Indonesia sudah jadi yang sangat baik. Tetapi lagi-lagi begitu lulus dari pesantren masih bagus, ke masjid lenggo kupluk sampai di sini misalnya, karena pirang-pirang tahun misalnya. Tetapi nanti begitu sudah pulang ke rumah 1 bulan, 2 bulan terpengaruh oleh teman, lekas mulai nek dong ora jamaah. Bulan berikutnya soyo kerep ra jamaah. Bulan berikutnya longko ring masjid. Bulan berikutnya ratau ring masjid. Tahun berikutnya napa niku? Ratau salah. Kenapa? Karena teman. Ibu bapak, teman ini ya, kalau kita salah dalam memilih akan menimbulkan penyesalan. Marakin nelongso. Ini Allah ingatkan dalam surat Al-Furqan ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalilan. Ya Allah, celakanya saya ya Allah, celaka aku ya Allah. Lam attakhidh fulanan khalilan, andai dulu waktu saya hidup di dunia, saya tidak menjadikan dia jadi teman saya. Gara-gara dia ya Allah, saya seperti ini. Salate dadi eglah-eglah, baca Quran jarang, kebagian sedikit, karena pengaruh teman. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nelongso amalnya sedikit gara-gara salah dalam memilih teman. Maka Rasulullah sudah wanti-wanti, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya biasanya dipengaruhi oleh agama temannya. Fal yanzur ila man yukhalil, maka kalian harus betul-betul waspada kepada siapa kalian berteman. Karena yang namanya seseorang itu kadang lahir dari keluarga baik-baik, punya pendidikan yang cukup, tetapi akhirnya menjadi tidak baik gara-gara teman. Kasus cetak uang palsu itu yang sudah terjaringkan sekian orang. Mungkin pertama wong siji, akhirnya wong loro, setelah itu menjadi orang ketiga, keempat, dan seterusnya gara-gara teman. Maka saya dulu pernah ngaji waktu kecil ya, taklimul muta'alim ya, di kalau dulu ngaji di namanya bukan pesantren, Kombongan. Kombongan itu ya santri kalong ya, hanya ngaji kemudian pulang. Saya masih ingat ada bait-bait di Ta'limul Muta'alim itu, anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi fa inna hiyal qarina bil maqarini yaqtadi. Kalau kamu ingin melihat orang itu baik atau tidak, tidak perlu diselidiki apa yang dilakukan, cukup dilihat siapa temannya. Wong ki apik kok ora to, ndak usah diteliti, lihat saja siapa temannya. Fa inna yal qarina
bil maqariniyat tadi. Sebab yang namanya teman itu bisa mempengaruhi temannya. Maka tadi ada orang yang baik-baik, dari keluarga baik-baik, dengan pendidikan yang cukup baik, menjadi orang jahat gara-gara teman. Sebaliknya, ada orang yang barangkali dari keluarga biasa-biasa, ning lulusan SD tok, wae rapote oke abane misalnya, tetapi menjadi orang yang hebat. Kenapa? Karena teman-temannya baik-baik. Maka teman ini bisa menjadikan seorang mukmin nelongso. Seperti Allah katakan, namari akhir adalah yamul khasra, yang artinya dino nelongso. Pertama, nelongsonya orang kafir. Kedua, nelongsonya orang mukmin karena amal solehnya sedikit. Yang ketiga, nelongsonya orang mukmin meskipun amal solehnya sudah banyak. Ibu bapak, ketika orang mukmin memiliki amal soleh yang banyak, punya pahala yang sangat banyak, karena amalnya memang banyak, mereka tetap akan menyesal di hadapan Allah. Kenapa mereka tidak menambah lebih banyak lagi? Sing sithik niku getun nelongso, sing akeh tetep nelongso. Kenapa tidak ditambah lebih banyak lagi? Oleh karenanya, ya, Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, tidak ada seseorang yang telah Allah masukkan ke dalam surga kok dia ingin kembali ke dunia, padahal di dunia tidak punya apa-apa. Nabi mengatakan tidak ada orang yang sudah masuk surga ingin kembali ke dunia, padahal di dunia tidak punya apa-apa. Tidak ada, kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid sudah dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan palang banyak. Dia ingin kembali ke dunia, ingin perang lagi, lalu mati syahid lagi. Pengen hidup lagi, lalu mati syahid lagi. Nek perlu pengen ping 10, urip mati, urip meneh, mati meneh, urip meneh, mati meneh. Kenapa? Lima yara minal karomah, karena mereka melihat betapa pahala mati syahid demikian luar biasa. Ini contoh gambaran bahwa orang mukmin yang amal solehnya sudah banyak pun tetap nelongso. Kenapa mereka tidak menambah lebih banyak lagi? Oleh karena ibu bapak, hari akhirat nanti di surat Maryam, ya, di surat Maryam ayat yang ke-89 tadi, Allah katakan bahwa nama lain dari hari akhir itu adalah Yaumal Hasrah, hari penyesalan, dino nelongso. Karena hari itu tidak ada yang tidak nelongso. Orang kafir nelongso, orang mukmin juga nelongso. Nah, terakhir, supaya nelongsonya kita tidak terlalu nelongso, nah begitu, maka selagi kita punya kesempatan untuk berbuat baik, lakukan, jangan ditunda-tunda selagi bisa dilakukan. Jangan menunda kebaikan, ya, selagi memang bisa dilakukan. Di kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, beliau mengatakan begini, ihalatukal a'mal ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Menunda amal kebaikan karena menunggu kesempatan yang lebih baik itu tanda
kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Menunda amal soleh karena menunggu kesempatan yang lebih baik itu tanda ru'unah. Kalau jahalah itu kebodohan. Kalau ru'unah niku jane cara pas basa Jawa maknane mboten bodoh tapi sengong. Desa sengong. Sengong niku napa? Nggih sengong. Menunda amal soleh, menunggu kesempatan yang lebih baik itu tanda kebodohan seseorang yang mempengaruhi jiwanya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pengajian pagi hari ini terkait nama lain dari hari akhir adalah Yaumul Hasrah, hari penyesalan, yang dalam bahasa Jawa di tafsir Al-Ibris dimaknai dino nelongso. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kesalahan kekhilafan semoga Allah memberi ampunan. Sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan, jika ada kami persilahkan. Jika ada, oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi kemudian kita menunggu untuk masuk ke momen istimewa. Bagaimana dengan hal yang ya. Oke, terima kasih. Jadi beliau mengatakan kalau kita cermati kalimatnya itu sangat bagus. Ikhalatukal a'mal ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Menunda amal kebaikan, menunggu kesempatan yang lebih baik, maka itu pertanda kebodohan yang akan mempengaruhi jiwanya. Artinya apa? Artinya bahwa ketika ada seseorang ada kesempatan berbuat baik, ia mampu melakukannya di saat itu. Kesempatan berbuat baik itu ada, tetapi kesempatan berbuat baik itu ditunda, tidak dilakukan dengan harapan kapan saja supaya ini lebih baik. Itu menunjukkan tanda bodohnya seseorang. Alasannya adalah karena seseorang itu, orang mukmin itu harus faham bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Surat Luqman ayat terakhir Allah mengatakan 5 hal. Yang 5 hal ini hanya Allah saja yang tahu. 1, datangnya kiamat. 2, kondisi janin di dalam rahim. 3, turunnya hujan. 4, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kamu tidak tahu apa yang akan kamu usahakan esok hari. Maka sering ada istilah kita ming sakdermo ikhtiar, hasil rahasia Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana ia akan meninggal dunia. 5 hal ini
hanya Allah saja yang tahu. Datangnya kiamat, turunnya hujan, kondisi janin dalam rahim, kemudian ya kematiannya di mana, yang terakhir apa yang terjadi esok hari. Maka Rasulullah wanti-wanti, dan wanti-wantinya Rasulullah itu kalau di Indonesia menjadi viral melalui Wak Haji Roma Irama gitu. Dan sepuh-sepuh itu kan sami hafal irtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 sebelum datang yang 5. Ini sing apa lagu Roma Irama itu ya. Itu kan kalimat yang indah, jagalah 5 sebelum datang yang 5. Di situ disebutkan macam-macam, salah satunya adalah sehatmu sebelum matimu, lalu sempatmu sebelum sempitmu. Kita tidak tahu. Hari ini kita mengatakan aku arek lekas maca Quran one day one juz, insyaallah tetap arek maca, insyaallah lekas tanggal 1 Februari, 6 Januari meninggal dunia. Ora sida. Saya akan melakukan ini kapan? Besok. Ternyata nanti malam sakit. Maka Ibnu Athaillah mengatakan begitu, menunda amal dengan menunggu kesempatan yang dia anggap, dia yakini itu lebih baik besok, itu tanda kebodohan dirinya. Kenapa? Dia sungguh tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Bu, apa kae nganu ya? Tanggone Mbak Anu ki nang rumah sakit kuwi lho jejer omah. Apa orang rumah sakit. Hanjung ku sore tilik. Ya, Pak. Sore mau tilik, cucunya datang karena liburan. Putu-putu kemruyu. Pak, le tilik sesuk-esuk wayah. Wong iki putin udah teko. Gitu. Besok pagi mau tilik ndak jadi karena putune njaluk dipancing ke iwak. Ora sida meneh. Sore ya Pak, nanti sore. Begitu sore, udane terus karuan. Tetap urung iso ya Bu. Sesuk sore bayar. Sudah kemarin sore rencana besok sore. Malam jam 8 enten WA. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang terjadi? Nelongso gedun. Itulah ya yang dikatakan oleh Rasulullah, jagalah 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya jaga sempatmu sebelum sempitmu. Artinya apa? Sebisa mungkin kita tidak membiasakan taswis, menunda amal, karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Selagi memang bisa dilakukan, lakukan sesuai dengan kemampuan. Tidak perlu menunggu waktu istimewa di hari yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan dari ibu, ada. Oke. Kami akan bertanya tadi yang diterangkan oleh Bapak, kalau tidak salah rukun iman ke-6, yaitu percaya pada qada dan qadar. Secara umum kan masyarakat itu belum tahu qada dan qadar itu bedanya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalau tadi disampaikan bahwa kita jangan silau terhadap orang-orang kafir yang rata-rata memang makanannya lebih tinggi atau lebih banyak. Kalau saya lihat di Indonesia maupun di dunia, memang orang kafir itu rata-rata menguasai secara ekonomi, sedangkan orang Islam itu relatif lebih tidak punya. Dan kondisi ini apakah memang ujian sebagai manusia yang diberikan Allah, atau karena etos kerja
masing dari orang kafir dan orang muslim itu berbeda. Terima kasih. Oke, maturun. Dari yang kedua, ibu bapak, orang kafir itu rata-rata lebih sukses urusan dunianya. Orang mukmin rata-rata kurang begitu sukses, atau bahasanya kalah sukses dengan mereka. Lalu apa kaitannya dengan tadi tidak silau begini? Di satu sisi kita tetap wajib berusaha menjadi manusia terbaik. Di hadis dari Abu Kabsyah Al-Ma'di Karib yang disebutkan, orang mukmin itu ada 4 kelas. 4 kelas. Kelas yang terbaik itu orang mukmin yang Allah berikan kepadanya ilmu yang luas dan harta yang banyak. Tembung ringkese, orang mukmin terbaik itu adalah orang mukmin yang faqih, yang alim, tur sugih. Itu terbaik. Artinya menuju ke sana harus diupayakan. Karena bagaimanapun Nabi mengatakan orang mukmin yang kuat dari sisi finansialnya, kuat dari sisi fisiknya, kuat dari sisi ilmunya. Kata Nabi, khairun wa habu ilallah. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Di satu sisi, orang mukmin tetap harus berikhtiar dengan kuat. Wadini, setelah ikhtiar itu ternyata hasilnya seperti yang telah ditentukan oleh Allah, maka kita tidak perlu silau dengan mereka. Artinya tidak berarti kemudian tidak silau itu tidak berarti kemudian kita tidak berikhtiar, tidak. Berikhtiar di satu sisi. Tetapi tadi yang kita baca, kita bahas adalah kesuksesan mereka itu besok di akhirat tidak akan ada nilainya. Yaitu berbeda dengan kita. Kalau kita ada kesuksesan urusan dunianya, maka nanti di akhirat makin pasti akan ada nilainya. Maka Nabi menggambarkan mukmin yang terbaik, the first class-nya itu adalah siapa yang Allah berikan kepadanya harta yang banyak dan pengetahuan agama yang luas. Artinya mukmin yang kuat. Terkait yang pertama, qadha dan qadar, itu artinya adalah ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan Allah. Itu kalau nanti di pembahasan masalah qadha dan qadar teramat panjang, tetapi gambarnya begini. Keputusan dan ketentuan Allah itu hakikatnya sama dalam tataran pelaksanaan atau tataran yang terjadi pada manusia. Apa yang telah Allah putuskan bagi manusia, lalu Allah tentukan itu terjadi padanya, dan ketentuan itu tidak akan meleset dari apa yang telah Allah tentukan. Kalau di kitab Tauhid disebutkan ada ketentuan azali. Ketentuan azali itu ketentuan Allah yang berlaku bagi makhluknya. Allah tetapkan, Allah tentukan semenjak 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan. Itu namanya takdir azali. Lalu ada takdir umuri. Ketentuan Allah yang Allah tentukan bagi manusia ketika manusia berada di alam rahim, manakala usia janinnya 3 kali 40 hari atau 120 hari. Di waktu itu janin ditentukan oleh Allah kematiannya, rizkinya, dan 4 perkara itu. Ketentuan ini, ketentuan ketika di alam rahim ini tidak akan nyebel dari ketentuan azali. Ada ketentuan makro. Diperkecil lagi takdir umuri. Lalu takdir umuri ini berlaku dalam keseluruhan atau dalam seumur manusia hidup dari lahir sampai mati. Nanti ada takdir lagi namanya ada takdir sanawi, takdir tahunan. Takdir tahunan ini Allah tentukan apa yang terjadi pada manusia itu selama 1 tahun.
Para mufassir mengatakan itu ditentukan ketika malam Lailatul Qadar. Allah tentukan apa yang terjadi bagi manusia selama 1 tahun. Tapi ini rincian dari takdir sanawi ketika kita di alam rahim. Takdir di alam rahim tidak akan keluar dari takdir azali. Dan yang terakhir itu adalah takdir yaumi. Takdir yaumi itu ketentuan Allah yang diberlakukan pada setiap harinya. Seperti Allah firmankan dalam surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam keadaan mengurusi hambanya. Ini kalau istilah dulu ada rencana jangka panjang, ada jangka menengah, ada jangka pendek. Itu diantara ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang harus selalu kita jadikan pegangan adalah Allah tidak menakdirkan manusia kecuali yang baik-baik. Allah memberikan kepada manusia hidayah, ini jalan yang benar, ini jalan yang tidak benar. Allah berikan hidayah melalui ilmu, lalu manusialah yang memilihnya. Ada yang memilih jalan yang baik, ada yang memilih jalan yang buruk. Ketika manusia sudah memilih, Allah pun memudahkan, memfasilitasi untuk memfasilitasi apa yang jadi pilihannya. Ini kalau dalam Al-Quran disebutkan summa hadainau sabila imma syakiran wa imma kafura. Artinya begini, kok ada yang di neraka, ada di surga? Allah berarti tidak adil? Tidak. Allah telah menjelaskan melalui hidayah. Ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Manusia semuanya tahu. Lalu manusialah yang menentukan pilihan. Saya ingin memilih jalan yang baik, saya ingin memilih jalan yang buruk. Dua jalan ini masing-masing dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Yang pengen baik dimudahkan, yang pengen buruk dimudahkan. Sehingga tidak ada yang mengatakan aku mlebu swarga, aku mlebu neraka, kan saleh Gusti Allah ditetapkan. Bukan. Artinya ketika ada seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau semua sudah ditentukan masuk surga, masuk neraka, berarti saya tidak perlu beribadah sungguh-sungguh. Kalau takdir saya neraka, akhirnya akan masuk neraka. Nabi mengatakan enggak. Ikmalu fakullu muyasarun. Bukan begitu. Kamu berusahalah karena masing-masing kalian dimudahkan jalannya oleh Allah Ta'ala. Ini hanya sekilas penjelasan, tapi saya yakin belum menjawab semua pertanyaannya. Karena memang kalau pembahasan tentang qadha qadar, mohon maaf, memang harus dengan penjelasan yang cukup detail dan rinci. Ini hanya sekedar penjelasan bahwa ketika manusia ada di neraka, ada di surga, sebenarnya itu pilihan dia. Allah sudah menjelaskan jalan surga ini, jalan neraka ini. Manusialah yang mengeksekusi pilihannya. Ketika sudah dipilih, Allah pun dengan maha rahman dan rahimnya memfasilitasi itu semua. Wallahu alam bisawab. Barangkali sampai di sini dan saya akhiri. Nasrul minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.